Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Inilah hari di mana Tuhan merayakan perjamuan terakhir bersama 12 rasul. Inilah hari di mana Tuhan menetapkan sakramen Ekaristi. Inilah juga hari di mana Tuhan menetapkan sakramen imamat. Dan inilah juga hari Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa. Seorang Tuhan dan Raja rela mengambil lupa sebagai seorang hamba, lalu membasuh kaki para rasulnya. Pada malam hari ini kita akan mengenalkan Tuhan yang mencurahkan cinta sampai sehabis-habisnya. Ia menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman sebagai bekal dalam perjalanan kita menuju rumah Bapa. Ia meninggalkan kenangan yang amat terindah, yaitu Ekaristi Kudus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus, mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi, kita tidak hanya mengulangi apa yang dilakukan Yesus pada malam perjamuan terakhir, tetapi juga menghadirkan kembali. Dan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini adalah sama dengan apa yang Tuhan lakukan lebih dari 2000 tahun yang lalu ketika ia merayakan perjamuan malam terakhir bersama para rasulnya. Tema yang kita angkat, berilah aku minum. Tuhan haus tidak hanya pada air fisik, tetapi lebih-lebih pada iman kita. Tuhan haus akan iman kita. Masihkah kita mempunyai iman akan Tuhan? Masihkah kita menyadari bahwa Tuhan adalah awal dan akhir dari hidup kita? Bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya. Bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak berarti apa-apa. Segala perjuangan, segala pengorbanan tidak akan berarti apa-apa kalau tanpa Tuhan. Karena itu di awal perayaan ini, mari kita membuka hati di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak, menyesali segala sikap, kelakuan, perkataan, perbuatan kita, terutama iman kita yang kadang-kadang timbul tenggelam, kuat lemah, kadang-kadang lebih banyak lemahnya. Dan mari dengan rendah hati kita mohon kerahiman dan pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya meluapkan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putramu percayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang kita kasih dan kenangan akan korban salibnya. Semoga kami dapat menerima kekuatan dari misterium ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya, sebab Dialah Tuhan dan Penentara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda kasih Allah yang menguatkan kita dalam ziarah hidup di dunia ini. Aturan perjamuan Paskah. Bacaan dari Kitab Keluaran. Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun di Mesir, bulan ini hendaknya menjadi bulan akal bagimu, bulan pertama di antara bulan-bulan sepanjang tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, tanggal 10 bulan ini hendaknya mereka masing-masing mengambil seekor anak domba untuk satu keluarga mereka. Tetapi apabila ada keluarga yang terlalu kecil untuk menghabiskan seekor anak domba, hendaknya mereka itu menggabungkan diri dengan keluarga tetangga. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang saya telah terima dari Tuhan, saya teruskan kepada saudara, yakni bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, lalu membagi-bagi roti itu seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu, lakukanlah ini dan kenakanlah aku." Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simeon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang
kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukannya seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. 2015, ketika saya masih bertugas sebagai pastor kapel rumah sakit, sebagai pastor pendamping orang-orang sakit, saya berkesempatan untuk menjumpai seorang ibu yang sedang dirawat dan menderita kanker payudara stadium 3. Ketika saya memasuki kamarnya, saya menemukan dia seorang diri. Lalu kami mulai berbincang-bincang. Lalu saya bertanya kepadanya, "Ibu, kenapa sendirian di sini? Tidak punya anak kan?" Sang ibu itu menjawab, "Romo, saya seorang janda. Saya mempunyai 2 anak laki-laki dan mereka 2 sudah berkeluarga. Pada saat ini kami sedang ada masalah." Karena masalah apa itu? Masalahnya sederhana loh. Kami mempunyai sebidang tanah di samping rumah saya, dan sebidang tanah itu saya sewa kepada orang lain, dan hasil sewa itu saya gunakan untuk membiayai hidup saya dan juga untuk merawat kesehatan saya. Uang hasil sewa itu saya tidak bagikan kepada 2 anak saya. Karena saya tidak membagikan hasil uang sewaan tanah itu, lalu 2 anak saya membenci saya
dan tidak peduli dengan saya. Dua anak saya tahu saya sedang menderita kanker payudara stadium 3, dan mereka juga tahu kalau saya sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi tak satu pun di antara kedua anak saya ini mau datang mengunjungi saya, bahkan mau menemani saya selama saya di rumah sakit. Hati saya tambah sakit kok. Sakit karena kanker payudara ini masih bisa saya tanggung. Tetapi sakit ditelantarkan oleh dua anak saya itu berat sekali untuk saya pikul. Ibu ini menangis. Tetapi walaupun demikian, Romo, saya tetap mencintai kedua anak saya. Disakiti, tetapi saya tetap mencintai kedua anak saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, saya punya motto dalam hidup: selalu mengasihi meskipun terluka. Mau sekalipun sudah disakiti, dilukai, selalu mengasihi meskipun terluka. Dalam mengasihi, dalam mencintai, kalau kita tidak pernah mengalami disakiti atau dilukai, saya yakin anak itu belum mencintai secara benar. Tetapi kalau Anda pernah disakiti, dilukai karena mengasihi atau mencintai, berarti Anda sudah sungguh-sungguh mencintai atau mengasihi. Saya pikir orang tua seringkali dan akan terus mengalami itu, disakiti oleh anak-anak atau pasangan. Sang istri disakiti terus-menerus oleh suaminya. Demikian pun sang suami disakiti terus-menerus oleh sang istri. Tetapi kita juga tidak akan pernah berhenti mengasihi. Kita tidak akan sampai pada keputusan membuang anak-anak yang setelah kita tunjukkan cinta kasih, mereka membalasnya dengan sakit hati, melukai, menyakiti kita. Atau pasangan, kita tidak akan berhenti mencintai pasangan kita walaupun dia kerap kali menyakiti kita. Mengasihi, selalu mengasihi meskipun terluka. Apa yang kita rayakan pada malam hari ini adalah seorang yang sungguh luar biasa, Yesus. Ia terus mengasihi meskipun dikhianati, dilukai, disakiti. Kita bisa membayangkan setelah perjamuan bersama, mereka pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Yesus ditinggalkan sendirian. Ketika ia ditangkap, satu persatu para rasulnya meninggalkan dia. Ia sudah tahu Petrus yang akan menyangkal dia 3 kali. Ia sudah tahu Yudas Iskariot yang akan menyerahkan dia dan menjual dia dengan 30 keping perak. Dan Tuhan mengetahui semua itu sebelum hal-hal itu terjadi. Semua yang bakal terjadi itu menjadi sangat jelas di depan dia. Tetapi pada malam itu, ia menyerahkan tubuh dan darah. Ia menetapkan sakramen Ekaristi. Yesus sendiri katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang rela menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabat.
pada teks lain dalam Injil, dia mengatakan, apalah bedanya kamu, murid-murid saya, dengan orang-orang Farisi, kalau kamu mengasihi sesama yang bisa membalas kasih. Yang membuat berbeda antara kamu dan mereka adalah kamu harus mengasihi musuhmu atau lawan. Kasih Kristiani sangat-sangat mendatar. Dan kasih Kristen ini menjadi landasan bagi kehidupan kita orang-orang Kristen. Dan Tuhan Yesus tidak hanya berteori tentang cinta kasih, tidak hanya memberikan ajaran tentang cinta kasih, tidak hanya memerintahkan para rasulnya untuk hidup dalam kasih. Ia sendiri menunjukkan bagaimana harus mewujudkan kasih itu, yaitu dengan memberikan tubuh dan darah. Dalam Paskah orang Yahudi yang barusan kita dengar dalam pasal pertama, yang menjadi kurban adalah seekor anak domba. Dan seekor anak domba itu mereka sembelihkan pada malam sebelum mereka meninggalkan bangsa Mesir. Dan itu Paskah orang Yahudi. Yang mereka kurbankan adalah seekor anak domba benar. Tetapi Paskah bagi kita orang Kristen yang dikurbankan bukan lagi seekor anak domba, tetapi anak Allah. Dan dari sanalah kita mendapat istilah Yesus anak domba Allah. Karena itu pada perjamuan malam terakhir, Yesus tidak hanya menjadikan dirinya sebagai kurban, sebagai anak domba Allah, tetapi ia juga menjadi imam yang mempersembahkan kurban itu. Karena itu, ia tidak hanya menetapkan sakramen Ekaristi, tetapi juga menetapkan sakramen imamat, sakramen kabisa. Karena pada malam perjamuan terakhir, selain ia menjadikan dirinya sebagai kurban untuk dipersembahkan dalam Ekaristi, ia sendiri juga adalah imam yang mempersembahkan kurban itu. Ia menunjukkan cinta yang luar biasa. Cinta yang luar biasa itu tidak hanya ditunjukkan lewat pemberian tubuh dan darahnya, tetapi juga lewat pembasuhan kaki para rasul. Budaya orang Palestina pada waktu itu yang membasuh kaki hanyalah pekerjaan para budak, para hamba. Ketika tuan mereka atau ketika mereka pulang dari perjalanan, para hamba atau seorang hamba harus membasuh kaki tuan. Tetapi yang ditunjukkan oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir adalah justru sangat berlawanan dengan kebiasaan orang Yahudi. Maka dia mengatakan, kalau saya yang adalah Tuhan dan Rajamu rela membasuh kakimu, maka kamu juga harus saling membasuh kaki. Ia mengosongkan diri. Ia yang adalah putra Allah, yang mempunyai segala-galanya, yang adalah Tuhan dan Raja. Ia melepaskan semuanya itu. Dan dengan melupa sebagai seorang hamba, membasuh kaki para rasul. Karena itu bagi kita orang Kristiani tidak perlu mengkotak-kotakan orang, tidak perlu membeda-bedakan orang. Semua kita itu sama di mata Allah. Mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh, mau hitam, mau putih, mau keriting, mau rambut lurus, semua kita sama di mata Allah. Jangan karena pendidikan, jangan karena kita kaya, kita mulai membeda-bedakan orang. Kita mulai memperlakukan orang-orang sesuai standar kita. Itu tidak boleh.
Semua kita sama di mata Allah. Dan Yesus mau menunjukkan itu kepada kita sekalian pada perjamuan malam terakhir. Bahwa semua kamu itu sama di mata saya. Engkau mungkin mengkhianati saya, menyangka saya, meninggalkan saya sendirian. Tetapi cinta dan kasih yang saya tunjukkan kepadamu sama untuk semua. Hendaknya itu juga menjadi ciri khas kita ketika kita memperlakukan orang lain. Bahwa sejelek-jeleknya seseorang dalam diri dia itu ada kehadiran Allah. Karena kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa dari Allah yang satu dan sama. Karena itu bagi Allah, ia tidak terlalu penting penampilan ekstra, penampilan luar. Kita seringkali tergoda, mempercantik, memperindah bagian luar, tetapi kita lupa menata hati. Apalagi kita yang hobi selfie. Kemana-mana selfie, kecuali ke kamar kecil. Coba menata hati dan menampilkan itu di status Facebook, TikTok. Sedikit itu jauh lebih berguna. Apalagi kalau ibu-ibu mau di rumah, dia ibu, tapi di luar, dia macam gadis muda. Itu sudah bapak-bapak. Di rumah dia cari bapak, di luar, pemuda. Yang mau bisa sekarang itu bukan hanya anak muda. Mana yang lebih parah sekarang itu orang-orang tua. Itu yang lebih selfie. Sedikit-sedikit update status. Putar balik ke sana, ke belakang, ke depan, lalu update ke media sosial. Tuhan mengajak kita untuk lebih menata hati kita. Karena itu yang paling penting. Tuhan lebih melihat hati kita. Apakah antara kata dan perbuatan kita selaras, sejalan atau tidak? Apakah setelah kita disakiti, dilukai, kita masih mampu mencintai, mengasihi sesama orang-orang yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah setelah kita disakiti, dilukai, kita mengabaikan mereka, melupakan mereka? Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan selalu mengasihi kita meskipun kita melukai Dia dengan dosa-dosa kita. Semoga kita dalam kehidupan bersama kita tetap terus mengasihi meskipun kerap kali dikecewakan, dikhianati, dilukai, ditelantarkan. Semoga kita selalu mengasihi meskipun terluka. Semoga Tuhan yang menghendaki keselamatan setiap orang menyambut mereka dalam rumahnya serta memberikan mereka sukacita abadi. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Yo, oh isim apostol, aku diakon, atau turitoson, atau maupun mengondo, jauh landu, mone baru dikau, Tuhan cingalis, gue anggiran, oleh umat rani, oleh frustasi, oleh wilayah utara berkisah. Kaya ngasang berkisrani frustasi, eta tua wakwe. Begitu koles oleh main anak para batu kata dolong molor kabelai
oleh gugus piniso maco bentung goloritur kagu pinis. Nah ijagi tuka celele, ay doon bobolo teto bobolo diang kiran bancing alis, kumia lengga, kumika nemo aku mamur mori na ungarana tabate sale kulit. Bobolo na yang kiruki mangarana, mangatura kutombo tumilai, tukirun mori Yesus rekam lagi. Lalingai pastor berwaci bayi dan 12 rasul oleh maning. Segi aku kesana kalima pastor. Kere tungken dipandu kina. Foto haramba iya kabaci. Segi kesana porong nai ada penuh lesaki. Porong baci guys. Foto manga betinai one loto sama lain. Porong necogo one loto boro. Porong borong selebai roco. Nialenga rangka lama regerwe emo kaileo mo kaigoro kun ubah tugula mo tungleso kun mangan abara tengko jadi kone lami dia guma itu tuawan koe kadang-kadang kadang orang kale bae gede ketika mangai itu pikus Facebook ayo tulis setiap pagi ketik mereka saya kita KBHP ada ruis de mangkeng kepada kita asikat. Lo terapi kalima pastor, ide lemak pelas, lucu tumu, kekep tumu tenggele moride, cai korite kamping morida. Liba api udani oleh maneo, kayu pasrani terus kasih mangati yang aku tipa. Lain cara kita, itu kita atau lucu tumu pelas norma, lain cara sore, oleh berkirun mori Yesus aku dah. Yo. Itu kita ma pastor kikir tu melete cai tung kamping mori apa pada oto bukan nanti kepo sambil tahu besar aku didite oleh aku misal grupo berite sama-sama sama orang mori betul kita yang mori terpandang oleh aku bisa leluhur tetapi oleh Mose leluhur sesuatu oleh atau cewek besen soal itu adalah mori bahan persembahan tetapi bukti aku bakal kita mereka itu sama-sama yang mori oleh aku bisa leluhur. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami dengan kurban Kristus Putramu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgah sana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi,
kami melakukan ibadah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak ternoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membidiknya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Sukani Siprianus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Kau kenal, dan bagi yang Kau maklumi, bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri, dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap aman, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus Yohanes, Thomas, Yakobus Filipus, Bartolomeus Matius, Simon dan Tadeus, Linus Pilatus Clemens Titus, Cornelius Ciprianus, Laurentius Christogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan pada murid-muridnya misteri tubuh dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Pada hari ini, sehari sebelum menderita, demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan mengarah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur dengan tangan yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba dan juga umat yang kudus mengenakan Kristus Putra Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga, demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak ternoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak ternoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar yang luhur ke hadapan kaum ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu, umat di ketiga stasi ini yang telah melalui kami dengan ikhlas iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai pada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus Petrus, Felicitas Perpetua, Agatha Lucia, Agnes Cecilia, dan Anastasia, serta semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa dosa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersamanya dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Di atas
bagi kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami mulai dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah kepada gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas semua datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kedatangan terpapar dan kebangkitan putra ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari, dan dalam menyusun keselamatan abadi yang Kau janjikan, dari Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin.